Saudara-saudari Salam, hari ini kita renungan doa pagi, kita membaca surat Paulus yang pertama. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Puji syukur Tuhan, kita sekarang sampai pada surat Paulus yang pertama. Dan pesan hari ini yaitu hidup dalam ketaatan, dalam hidup yang penuh pengharapan abadi. Atau hidup yang penuh dalam hidup yang penuh pengharapan, hidup dalam ketaatan, taat dalam hidup. Yang utama yaitu hidup dan pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Walaupun dalam kesulitan, bagi kita, walaupun kita dalam kesulitan, pesan ini memberitahukan kepada kita, kita ada pengharapan. Lagi pula kita hidup dalam pengharapan ini. Sesungguhnya memang ada kesulitan, tetapi kita hidup dalam pengharapan. Jadi dalam pengharapan, dalam kesulitan bukanlah satu keputusasaan. Dalam pengharapan, ada jalan keluar. Dalam iman, dalam Yesus, kita ada hidup yang penuh dengan pengharapan. Lagi pula jadi kita hidup dalam kesulitan atau dalam pengharapan, itu adalah pilihan kita. Hari ini kita melihat surat Petrus yang pertama ini. Saya memberikan terlebih dahulu. Petrus menulis surat ini kepada kaum Kristen pada latar belakang pada saat itu. Bagi kita sekarang, mereka dalam keadaan yang sulit, dalam satu kesukaran yang sangat-sangat sulit sekali. Sangatlah dalam kesengsaraan. Bukan hanya bagi kita Hong Kong sekarang, bahkan bagi tempat yang tidak boleh mengadakan penginjilan, negara-negara itu lebih sulit lagi. Itu saat kaum Kristen yang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu masa Raja Roma Nero yang berkuasa di Roma, Kaisar Roma Nero. Petrus menuliskan surat ini. Surat ini kapan ditulisnya? Kita tahu Kaisar Nero, dia umur 17 tahun telah menjadi kaisar. Kemudian dia di situ menjadi raja 54 tahun. Di tahun 59 Masehi dia menjadi raja. Dia membunuh orang dengan sembarangan. Bahkan dia membunuh saudara-saudaranya yang seibu dan seayah. Dan juga ibunya pun dia bunuh. Lagi pula 2 istrinya pun dia bunuh. Banyak sekali pada rakyat pun dalam bencana. Dan juga kita melihat
tahun 54 Masehi, di Roma ada kebakaran besar dan Kaisar Nero mengatakan bahwa itu adalah perbuatan dari para orang Kristen. Tetapi dalam sejarah juga ada sebagian orang menuliskan bahwa itu adalah karena dakwanya Nero sendiri. Dia ingin mengadakan satu perubahan dalam negaranya, tetapi ini dipertanggungjawabkan kepada kaum Kristen. Pada waktu itu orang Kristen sangat sulit. Bukan hanya mereka ditolak oleh orang Yahudi, kepercayaan orang Yahudi, mereka berlawanan. Maka kita bisa juga melihat Rasul Paulus pun terus dalam pengejaran. Orang Kristen ditindas, dianiaya. Jadi dalam politik bagi mereka tidaklah ada perlindungan dari negara. Mereka harus mengembara. Mereka harus mengungsi. Karena mereka mau dibunuh oleh pengikut Yahudi. Dan didulak dalam masyarakat. Keadaan mereka bukanlah yang dikucilkan dan juga tidak diterima oleh orang Yahudi. Di kelumpulan orang Yahudi merasa mereka adalah orang yang aneh. Dan orang-orang ini percaya bahwa kepercayaan ada pada seluruh bumi karena Yesus Kristus. Tapi orang ini adalah orang miskin dan tidak punya tempat sendiri, dan dia ditolak sendiri oleh orang Yahudi. Dan orang-orang ini sering-sering berkumpul. Mereka saling tidak mengucilkan, tidak memisahkan, sangat erat. Tetapi juga tidak mudah untuk bergaul dengan masyarakat yang lain. Tetapi mereka merasa bisa mengubah seluruh dunia. Dan mereka dengan berani menginjilkan kepercayaan mereka. Dia juga tidak menyembah Kaisar Roja dan juga tidak mengikuti peraturan-peraturan dari Kaisar Roma. Mereka punya pikirannya sendiri. Dan orang-orang ini siapa? Bagi orang Yahudi melihat mereka adalah orang-orang yang ditolak, orang yang dikucil, orang yang tidak berguna. Bagi orang masyarakat di situ juga melihat mereka yaitu orang-orang yang membuat ketidakdamaian. Tetapi orang-orang ini penuh dengan iman dan terus mengadakan penginjilan di mana-mana. Dan apa yang mereka injilkan? Orang Yahudi tidak tahu dan bangsa-bangsa lain juga tidak tahu. Tetapi pemerintah Roma mulai menindas mereka. Dan mereka menganggap mereka sebagai orang yang pengacau. Juga tidak bergaul dengan masyarakat. Dan apa yang mereka katakan itu sangat aneh. Kemudian sesudah tahun 54 Masehi, kebakaran besar di Roma dipertanggungjawabkan kepada kaum Kristen mereka. Dan mulai menindas para orang Kristiani waktu itu. Mereka sesungguhnya adalah orang Yahudi. Karena
ini adalah asalnya juga dari kepercayaan dari orang Yahudi. Lagi pula orang Yahudi dengan pemerintah Roma di situ ada satu daya tarik yang besar sehingga di situ di Roma ada kebakaran besar di tahun 6 setelah sampai tahun 66 Masehi. Pertama kali orang Yahudi mereka dijajah. Jadi mereka di situ tidak bisa mendapatkan bebasan dalam merdeka, sehingga demikian negara Roma terhadap mereka orang Yahudi lebih lagi tidak baik terhadap para kaum pengikut Yesus pada waktu itu. Dan penindasan ini juga sangatlah besar. Pada waktu itu surat Petrus di hadapan para kaum orang-orang Kristen ini ditulis untuk mereka. Tetapi pada waktu Petrus menulis surat ini, apakah dia di antara tahun 54 sampai tahun 66 Masehi, itu sangatlah penting. Peperangan Yahudi di antara tahun 66 sampai dengan 70, di tahun 66 sampai tahun 70 Masehi. Peperangan Yahudi. Dan kita melihat apa yang ditulis oleh surat Paulus ini. Kita tahu Rasul Paulus mereka di antara tahun 55, 56, 65 dan 66 mereka mengadakan penginjilan, yaitu sesudah kebakaran besar Roma. Pada saat peperangan Yahudi ada kemungkinan juga di dalam peperangan Yahudi mereka mengadakan penginjilan. Tetapi surat ini ditulis saat itu, saya sendiri percaya yaitu setelah kota Roma dibakar. Surat ini diberikan kepada semua para orang-orang Kristen. Dan kita masuk dalam ayat setelah saya membeberkan akan latar belakang ini. Pada keadaan mereka saat itu sangatlah susah, mereka miskin, mereka lagi pula dalam ditindas, mereka dianiaya, bukan hanya dianiaya orang Yahudi, tetapi juga ditindas oleh orang Roma, ditindas oleh politik Roma. Dan banyak sekali orang mati, bahkan mereka mati di arena tarung. Mereka dibakar. Sangatlah sadis. Di saat itu, Rasul Paulus menulis surat untuk ke mereka. Di ayat pertama, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka yang tersebar dan juga orang-orang pendatang. Yang lebih lagi di sini dikatakan yaitu Asia Kecil, yaitu 7 gereja di Asia. Dikatakan, saya menulis untuk kamu, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu dalam kesulitan. Tetapi kamu harus mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Dia memberkati orang-orang yang tersebar dan orang-orang pendatang di Asia kecil, orang-orang Kristen. Dan di sini sekarang yaitu Turki. Para pengikut jemaat mereka di situ dikatakan yaitu orang-orang pendatang yang tersebar, yang dipilih, yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya yang diselamatkan. Demikianlah dia mengungkapkan dengan sebutan bagi mereka. Mereka hidup dalam pengharapan. Mereka hari ini dalam kesulitan, tetapi mereka hidup dalam pengharapan. Benar, hidup dengan di mana-mana ada kesulitan, tetapi ada pengharapan. Kita melihat yang kedua dari 2 sampai dengan 12. Oleh karena dalam Yesus Kristus kita mendapatkan hak keselamatan, kita memuji Tuhan. Di sini Petrus memuliakan Tuhan. Di sini dia memuji Tuhan juga termasuk dalam bermacam-macam kebenaran. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kedatangan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Allah Bapa dalam Kristus telah melahirkan kita kembali agar kita hidup dalam suatu yang penuh pengharapan. Pengharapan hidup ini yaitu hidup. Pengharapannya itu hope, yaitu suatu harapan. Jadi kita harus memuji Tuhan kita karena di dalam Yesus Kristus dia kembali dengan rahmat-Nya kembali melahirkan kita dalam pengharapan. Jadi kita punya hidup yang ada harapan. Apa yang dimaksud dengan pengharapan ini? Yaitu pemberian Tuhan agar kita, Tuhan memberikan kita agar kita bisa menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Seperti dikatakan di ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kuasa Tuhan telah diberikan pada kita, kuasa Tuhan untuk menjaga kita, agar kita mendapatkan satu pengharapan ini. Yang disiapkan, yang akan terjadi di akhir zaman. Dan juga yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, di akhir zaman. Kita mendapatkan upah dari surga, ya walaupun sekarang dalam kesulitan, tetapi di dalam surga kita punya ada suatu bagian yang dapat kita terima. Jadi harapan ini bukan di bumi ini, tetapi akan harta duniawi. Karena di surga, di dalam pengharapan ini ada kuasa Tuhan. Dia akan menyelamatkan kita. Dan dikatakan berbahagialah akan segala sesuatu, akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang kemuliaan dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Petrus mengatakan memuji Tuhan karena Tuhan memberi pengharapan kita, dan dengan kuasa Tuhan menjaga kita dan juga menyuruh kita untuk mendapatkan pusaka di surgawi, dan juga bukan hanya pusaka yang kita dapatkan di surgawi, tetapi di bumi itu kita penuh dengan kemuliaan. Di bumi kita punya kesulitan, tetapi ke dalam kesulitan di dunia ini tidak bisa memurnakan akan sukacita kita. Dalam kesulitan ini kita punya pengharapan. Dalam berbagai percobaan, ini hanya sementara. Pada saat kamu berduka cita dalam berbagai percobaan, dalam kesulitan kamu menangis, ya boleh nangis. Seperti kita sekarang dalam keadaan kesulitan ini, kalau kamu pengen nangis, ya kamu boleh menangis, bukan berpura-pura untuk tertawa. Saatnya menangis, ya boleh menangis. Kalau keluarga ada yang kena konflik atau meninggal, kalau saatnya kamu menangis, ya boleh menangis. Tetapi ini cuma sementara. Walaupun kita pergi dari dunia ini, kita akan sampai di surgawi, karena Tuhan memberikan keselamatan ada di sini. Petrus memberitahukan kita ada pengharapan, dan juga saatnya kita menangis, ya benar, tetapi kita harus bersukacita. Karena dengan melewati berbagai percobaan ini, iman kita akan lebih murni dan tinggi nilainya. Di sini dikatakan ini lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya percaya di kitab surat Petrus ini, di sini saya bisa melihat bahwa ini ditulis setelah kebakaran besar di Roma. Mereka dalam berbagai-bagai percobaan, dan sekarang orang Kristen, mereka diminta pertanggungjawabkan karena mereka di situ yang membakarnya, tetapi sesungguhnya itu adalah pejabat-pejabat dari negara mereka, dan di sini mereka semakin ditindas. Kaisar Nero bukan karena kebakaran di kota Roma dia berduka cita, tetapi sesungguhnya setelah dia membakar kota ini, dia membuat keluarga rumahnya sendiri, istananya sendiri yang bernama Neropolis, dan dia sendiri membuat istananya dengan emas. Maka dikatakan di sini diuji kemurniannya dengan api. Dalam berbagai-bagai percobaan, imanmu kemurnian imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Kita mengatakan api itu lebih, setelah di emas yang dibakar itu lebih murni. Tetapi di sini dikatakan walaupun emas dibakar, tetapi itu bisa rusak. Maksud dari perkataan ini yaitu walaupun
saat Nero membakar akan kota Roma dan emasnya telah dibakar, tetapi dia sendiri membuat rumah emasnya. Sesungguhnya ini bukanlah ini bisa rusak, bukanlah fana. Ini adalah suatu yang fana. Kita menghadapi berbagai percobaan, penindasan akan ada akhirnya, akan berlalu. Tetapi pada saat itu iman kita kita diuji itu akan melebihi daripada semua itu. Maka walaupun kita belum melihat Yesus, kita harus percaya pada Dia. Saya percaya kasih Tuhan, Yesus ada di situ. Aku percaya Tuhan ada di sini. Maka harus dengan gembira dan sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Tahu bahwa dunia ini akan berlalu, tetapi keselamatan Tuhan ada di sini. Aku hidup dalam pengharapan ini. Di surgawi ada bagian kita. Kita ada pengharapan. Saya memelihara anjing saya yang pertama bernama Kindness. Dia telah mati. Saya melihat anjing saya kedua, Fever. Bersyukur sekali dua anjing ini sangatlah baik. Saya berbicara dalam bahasa apapun dia bisa dengar. Kadang saya dengan sembunyi pelan ngomong sama Simo. Sekarang saya ganti baju mau bawa dia keluar. Saya tidak bilang kepada Fever kita keluar. Tapi kayaknya dia tahu, langsung mendekati saya. Dia mendekat, saya ngipas ekornya. Dia sangat pintar. Tapi sekarang Fever tahun ini 9 tahun, udah. Satu yang sangat cepat. Kami pelihara dia sebelum 1 tahun sebelum Kindness mati di 2013. Kindness 2014 mati. Tetapi saya percaya pada saat saya pergi, saya pulang di dalam bangun Tuhan, Kindness akan menjemput saya, Fever juga akan menjemput saya, dan pada saat Fever mati juga Kindness akan menjemput dia. Saya sangat percaya kita di surgawi ada bagian untuk kita dan kita mendapatkan keselamatan yang abadi. Jadi kita melihat segala sesuatu akan berlalu di dunia ini. Walaupun kita dalam menghadapi berbagai percobaan, duka cita kita ini cuma sementara. Kita punya pengharapan. Kita dalam pengharapan. Walaupun sekarang saya hidup dalam kesulitan, tetapi kita ada harapan. Dan kita hidup dalam pengharapan ini. Pada masa penindasan tentang orang Roma terhadap orang Kristen sangat itu memang sulit. Bukan hanya keluarga bukan hanya ditindas saja dengan sederhana itu, tetapi mereka juga diseret di arena tarung, di arena dengan binatang buas. Mereka ditelanjangin. Mereka dengan
kulit dibungkus yang dibasahi dengan air, mereka diikat. Kemudian mereka dituangin dengan minyak, dijemur di bawah terik matahari, dan kulit mereka menyusut. Dan orang itu menjadi tiang lilin, kemudian dinyalakan dengan api. Orang-orang itu dibakar hidup-hidup. Pada orang-orang raja-raja Roma dan keluarga mereka di situ menikmati, menyaksikan itu. Itu keadaan orang Kristen masa itu. Saudara semua, saat keadaan kita sekarang dibandingkan dengan mereka, kita sangatlah sungguh baik. Tetapi Petrus dengan jemahan oleh Roh Kudus harus percaya, harus ada harapan. Mereka hidup dalam pengharapan. Ayat 10 sampai 12 dikatakan bahwa keselamatan ini dari Tuhan pasti akan terjadi. Set 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul semua itu. Di sini dikatakan saat yang mana dan bagaimana. Ini sangatlah menyedihkan, yaitu pada saat penderitaan mereka. Kristus menderita, kaum Kristen juga menderita. Segala sesuatu ini sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Dan saudara semua, kita sekarang dalam kesulitan kita, sesungguhnya kita ada di dalam tangan Tuhan, dalam waktunya Tuhan. Bahkan di sini ada Roh Kudus. Karena keterbatasan saya melewatkan 13 sampai yang terakhir. Taat, hidup dalam pengharapan penuh. Sebab itu, siapkanlah akalmu, waspadalah, dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yesus mau dinyatakan sekarang hampir di akhir zaman. Jadi kita harus dengan iman akan meletakkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, yaitu kita harus siap akal, kita harus waspada, yaitu jangan menuruti hawa nafsu kita jangan mengikuti akan dunia, mencontohi dunia ini, tetapi kamu harus menjadi anak-anak yang kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam segala hidupmu, sama seperti Tuhan yang kudus. Jadi kita harus kudus, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Kita diselamatkan karena kekudusan. Dikatakan kamu tahu bahwa kamu ditebus dengan hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi oleh nenek moyangmu, dan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak. Jadi kamu harus menyucikan hatimu. Boleh dikatakan di ayat 22 itu kata kerjanya yaitu saling mengasihi.
Saling mengasihi ini diletakkan di kalimat yang terakhir. Di awalnya dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kamu sendiri telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Karena ketaatanmu, rohmu disucikan. Karena kamu taat kepada kebenaran sehingga rohmu disucikan, jiwamu disucikan lewat Roh Kudus. Sehingga ketaatanmu menguduskan rohmu. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kita mengikuti kebenaran saat sekarang dunia ini kesulitan, tetapi kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Dan juga kita tidak menghindar dengan cara duniawi. Kita tahu akan menghadapi semua ini. Tuhan memberikan kita mengalami semua ini, tapi Tuhan memberi kita pengharapan. Bahkan itu pengharapan yang abadi. Harapan dapatkan keselamatan abadi. Dan di sini Tuhan menyucikan kita agar kita oleh ketaatan kita dalam kebenaran dan menyuruh kita taat dalam kebenaran. Dan juga di sini kita taat, kita juga harus masuk dalam kasih persaudaraan yang tulus untuk saling mengasihi. Dengan demikian, kita harus saling bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu yang timbul dari dalam hatimu, hati yang suci, untuk saling mengasihi. Di sini dikatakan, kita dalam pengharapan ini yang kita dalam kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, kita harus saling mengasihi. Dalam kebenaran kita saling mengasihi. Sesungguhnya ada Roh Kudus. Roh Kudus bisa membantu kita dan juga ada kuasa Tuhan untuk menjaga kita. Dia terus menjaga kita, membuat kita terus dalam kekudusan. Tuhan terus menyertai kita. Dan di akhir dari ayat ini saya hidup dalam pengharapan. Kita taat pada kebenaran. Ada bantuan oleh Roh Kudus. Mohon Tuhan juga membantu kita. Amin. Haleluya. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan kita. Di dalam Tuhan kita penuh pengharapan. Di dalam Dia ada sukacita. Karena ada Engkau Tuhan, kami bisa terus untuk berjalan maju.
Yesus, Engkau pengharapanku. Dalam pengharapan kita bersama dalam Tuhan kita, kita memuji Tuhan kita. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan kami. Tuhan, kami mengasihi Engkau, Engkau memilih kami, dan Engkau memberikan Roh Kudus dalam kami. Engkau memberikan Yesus Kristus kepada kami. Tuhan, kami memuji Engkau, kami berterima kasih, bahkan lebih dengan dalam lagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitu besar dalam kesulitan, dalam penderitaan Tuhan. Mereka hidup dalam iman dan membawa pengharapan bagi kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, di dalam kesulitan yang besar ini, orang-orang ada sukacita. Tuhan, Engkau memberikan pengharapan bagi mereka. Engkau memberikan iman ini. Tuhan, Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami memuji Engkau. Kami bisa melihat dalam kesulitan ada pengharapan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Bapa, di dalam penderitaan ini hanya sementara. Kami tahu ini hanya sementara. Dan juga seluruh Hong Kong, kami melihat di Hong Kong dan kesulitan ini, kami tahu ini adalah sementara. Dan juga kami melihat banyak orang yang dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kekurangan. Mereka tidak bisa berseru, mereka tidak bisa untuk menangis, dan bahkan mereka juga tidak tahu apa yang terjadi bagi keluarga mereka. Tetapi saat ini Tuhan, hanya kami tahu kami bisa berdoa untuk mereka. Saudara semua, mari kita berdoa bagi di Hong Kong, baik pada orang-orang yang kamu kenal, bagi tim medis. Mereka dalam kesulitan, di situ tempat tidur enggak cukup, bahkan dalam kebutuhan sehari-hari juga kekurangan. Bahkan para orang-orang tua tidak tahu bagaimana itu, bahkan kalau mereka positif, tidak ada yang merawat mereka. Dalam kesusahan ini, kita mohon Tuhan, kita berdoa pada Tuhan agar Tuhan menolong mereka dan membawa pengharapan ini kepada mereka. Tuhan, bagi kami berdoa bagi orang yang lemah, yang tidak berdaya, mereka yang saat Tuhan, yang hidup, yang dalam kesusahan Tuhan, kami berkata dalam kesulitan ini Tuhan, kami hanya memandang pada Engkau, kami berharap Engkau, karena semua napas kehidupan adalah pemberian dari-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi mereka, membawa mereka di dalam hadapan-Mu Tuhan, sembuhkanlah mereka agar yang lagi kena positif, agar mereka menangkan peperangan ini Tuhan. Kami berdoa padamu Tuhan, Engkau menjaga mereka, bahkan di dalam kesulitan tak berdaya, mereka tidak ada yang bisa mereka andalkan. Hanya satu-satunya andalan ini adalah dari-Mu Tuhan. Mohon Engkau mendengar doa-doa mereka. Lepaskan segala kesulitan yang mereka hadapi sekarang ini. Kami berharap padamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berseru padamu Tuhan. Kami memohon padamu Tuhan. Saudara semua, kita mengundang semua saudara-saudari semua, kita buka Alkitab kita di hari ini. Saya percaya ada satu ayat Tuhan berfirman kepadamu, bagimu ayat ini. Ada orang yang dalam kesulitan ekonomi atau kesulitan dalam kesehatan, mereka dalam ketidakpercayaan atau hubungan sesama putus, hubungan rumah tangga retak. Di sini hari ini ada ayat yang diberikan kepadamu. Ada di sini ayat ini ada memberikan pengharapan bagimu. Di kitab surat
Petrus yang pertama ini, di sini saya percaya ada janji Tuhan terhadapmu. Kebenaran Tuhan ada pada mereka. Dengan pegang akan firman Tuhan agar memberikan mereka satu sukacita, beri satu pengharapan untuk terus kita berdoa dengan cara kita sendiri. Kita boleh gunakan nama kita letakkan di ayat itu. Mohon Tuhan berikan kita iman. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas Tuhan, berilah aku hidup dalam kasih. Rasul dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bithania, Hong Kong, Taiwan, Amerika, Kanada, Australia, di seluruh tempat, yaitu orang-orang yang dipilih dengan rencana Tuhan. Mereka yang taat, dengan mereka yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, yang dikuduskan oleh Roh Kudus, yang dikuduskan oleh Roh, yang dikuduskan oleh Roh, kita dikuduskan dan juga taat kepada Yesus Kristus. Taat kepada Yesus Kristus. Taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kita mendapatkan darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus dipercikkan pada kita. Kiranya kasih karunia yang datang dari Tuhan, damai sejahtera, damai yang kita mohonkan dengan semakin melimpah ada padamu. Hong Kong, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah di atasmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah di atasmu. Orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang Hong Kong, di saat ini kiranya kamu mendapatkan penghiburan di dalam berbagai percobaan ini. Kasih karunia Tuhan dan keselamatan Tuhan memenuhi Hong Kong, orang-orang Hong Kong. Setelah masa ini berlalu, kehidupan kita akan mendapatkan keselamatan Tuhan yang sempurna. Dan juga dalam kasih Kristus, dalam penjagaan kasih Kristus,
agar kita terus untuk dalam Tuhan hati kita terus bersuka cita. Benar Tuhan, kami memuji Engkau. 611 Jemaat 611, siapkanlah akal budimu, waspada, dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang diadukan kepadamu. Jemaat 611, di dalam hadapan Tuhan kamu harus menjadi anak-anak yang taat. Jangan mengikuti dunia ini, jangan menuruti hawa nafsumu, karena Tuhan kita adalah kudus. Saudara-saudari 611, di masa kegelapan, kesusahan, keputusasaan dalam pemberontakan ini, kita harus lebih lagi yang kita hidupkan, yaitu kekudusan, karena yang menyelamatkan kita adalah Allah yang kudus. Hong Kong, haruslah kamu takut akan kepada Tuhan alam semesta alam. Hai bumi, haruslah kamu takut kepada alam semesta alam. Di masa-masa di dunia ini, kamu lepaskan yang bukan miliknya dari Tuhan. Buang segala dosa-dosa dan kelemahan. Hong Kong, segala bangsa-bangsa, hai bangsa-bangsa, berharaplah pada Yesus Kristus, karena darah Yesus Kristus akan menyucikanmu. Kamu harus dengan iman, harus dengan percaya. Dengan imanmu kamu bisa masuk dalam keselamatan Tuhan. Kamu dapatkan kebangkitan dari Tuhan. Hai bangsa-bangsa, kamu harus datang di hadapan Tuhan, taat pada kebenaran, hidup dalam kebenaran, wujudkan kebenaran. Saudara-saudari 611, saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Dalam Yesus Kristus kamu harus saling mengasihi. Di dalam kesulitan saling mengasihi, saling mendukung, karena Tuhan ada di dalam kita, karena pengharapan Tuhan yang abadi ada di dalam kita. Tuhan, Roh Kudus-Mu akan bekerja di dalam hidup kami. Segala apa yang kami ini adalah satu hal-hal yang abadi. Saudara semua, walaupun kita sekarang dalam kesulitan, ini adalah sementara. Karena kita di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh kemuliaan, mendapatkan kehormatan, ada pengharapan dalam hidup kita. Tuhan, kami berseru, kami berharap pada Engkau. Saudara-saudari semua, kita hidup dalam pengharapan. Mari kita bersama pejamkan mata. Allah Bapa Sorgawi memberikan Yesus Kristus kepada kita. Di dalam Roh Kudus melahirkan kita kembali, agar kita hidup dalam pengharapan yang penuh. Kita terima harapan ini. Mohon Tuhan memberimu iman. Walaupun kita dalam kesulitan, kita melihat bagaimana para rasul-rasul di gereja sebelumnya. Pada saat kita membaca surat Paulus ini, kita tahu kita di surga ada karunia bagi kita.
segala yang di bumi ini akan berlalu. Saat ini adalah percobaan. Dan juga hari-hari ini ada di dalam Tuhan, di tangan Tuhan. Walaupun bertapa sulitnya, tetapi Tuhan memberikan kita yaitu harapan yang penuh. Bahkan yang kamu dapatkan tidak akan rusak dan juga yang tidak bisa dirusakkan, yang abadi di surgawi. Bahkan di sini yang kamu dapatkan lebih jauh daripada emas yang fana. Tuhan, Engkau memberikan kepada iman. Beri kami sukacita, beri kami hati yang taat, dan juga berilah kami hati untuk saling mengasihi. Dalam pengharapan ini, kami terima iman ini. Sukacita surgawi, taat kepada kebenaran, dan juga saling mengasihi terhadap sesama kami dengan segenap hati. Kami terima kasih ini, bahkan karena kami taat kepada kebenaran. Bahkan Engkau Tuhan menyucikan hati kami, menyucikan anak-anak-Mu. Kamu adalah anak-anak Allah, dan Tuhan telah menyediakan bagian-Mu di surgawi. Walaupun kami dalam kesulitan, kamu harus terus menjagamu, memberimu penghiburan, memberikan kamu damai. Dia memberikan pengharapan bagimu. Bahkan ini adalah sampai selamanya. Walau dalam keadaan apapun kamu bisa menang. Kamu tidak akan hilang akan harapan surgawi ini. Mohon Tuhan memberikan iman, kasih, dan pengharapan ini di dalammu, agar kita setiap orang menang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan saya juga sini memberitahukan pada kita semua, kita sekarang Hong Kong dalam masa pandemik ini sangatlah serius. Tuhan berkata pada saat kita taat kepada kebenarannya, sucikan hati kita di dalam Roh Kudus. Kita masuk dalam saling mengasihi, kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Jadi kita harus sungguh-sungguh untuk saling mengasihi. Di zaman Roma, para saudara kita pada saat itu, pada orang Kristen menghadapi penindasan, mereka dalam pengharapan ini sesama persaudaraan mereka saling mengasihi. Bersama melewati kesusahan ini, kesulitan ini, ada keluarga, ada sebagai suami atau bapak atau ayah mereka ditangkap, mereka dibakar atau diterkam oleh binatang buas di arena tarung. Jadi bagaimana keperluan di keluarga? Saudara-saudari semua yang punya mereka membantu mereka. Taat kepada kebenaran lewat Roh Kudus. Menjadi umat yang kudus. Bersungguh-sungguh saling mengasihi, saling mendukung. Demikian juga saudara semua di Hong Kong pada pandemik ini, kita harus saling mengasihi. Saya sangat terharu pada saat aku menyatakan kita ada diakonnya untuk Joshua 2022 dalam membantu bencana ini. Dan ada dari sub gereja dari negara lain memberikan kepada kami dana atau barang-barang, bahkan Filipina sub cabang di sini, mereka
memberikan diakonnya kepada kami 50.000 peso Filipin. Dulu kami menolong mereka, bahkan sekarang mereka memberikan sumbangan kepada kami. Kami menyumbang pada mereka, mereka malah sekarang balik membantu kami. Sekarang Hong Kong sulit untuk mendapatkan barang-barang untuk dibeli barang, dan ada cabang gereja kami yang membantu. Jadi saya sini mendorong agar saudara-saudari semua agar kita saling mengasihi. Kita selain dari dana diakonnya dan juga masih banyak untuk perlu bantuan yang lain. Saudara semua, kalau kamu melihat kerabatmu atau temanmu, kalau mereka perlu akan keperluan, mereka perlu akan bahan untuk kesehatan ini atau barang makan, kamu boleh lewat ketua selmu memberitahu gereja. Jadi kamu beritahu pada ketua selmu, dan juga ketua selmu memberitahu kepada kepala sukunya, dan juga memberitahu agar mereka memberitahu kepada gereja, maka kami akan secepatnya akan menyalurkan kasih kami. Apa yang kami punya kami berikan yang kami miliki. Dan juga di sini kita harus saling mengasihi. Kita berharap agar selain dengan dana dan juga barang-barang yang mereka perlukan bisa disalurkan bagi orang yang memerlukan. Kita dalam kesulitan ini kita ada pengharapan, dan juga kita saling mengamalkan kasih persaudaraan. Mohon Roh Kudus membantu kita. Mari kita bersama angkat tangan kita bagi Joshua untuk bantuan bencana ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa agar pandemik ini segera berlalu. Virus segala kami pergi karena Yesus Kristus ada di sini. Dan Tuhan, Engkau menjaga saudara-saudara kami yang dalam pandemik ini, agar kami dengan kasih, dengan mengamalkan akan kasih persaudaraan kami dalam taat pada kebenaran, untuk juga kami saling mengasihi. Bukan hanya bantuan bencana, kami memberikan persembahan kami, dan juga agar saudara-saudara kami juga bisa melihat orang-orang yang benar-benar butuh bantuan, dan juga apa yang mereka perlu, yang mereka butuhkan bisa diberitahukan kepada gereja, sehingga bahan dan ini bisa kami berikan salurkan bagi mereka. Tuhan, kamu bangkitkanlah tenaga sosial, dan juga Engkau menjaga mereka dengan damai-Mu. Engkau pakai gereja kami, berkati orang-orang yang yang memerlukan, sehingga kasih-Mu ada pada mereka. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus, memberkati semua saudara-saudari semua, agar kamu mendapatkan kasih karunia surgawi dalam kesulitan ini. Dalam kesusahan ini kamu mendapatkan kuasa dan damai dari Tuhan. Hati yang sukacita, damai yang sukacita, hati dan tubuh yang damai. Segala virus tidak mendekatimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.